Kurasao tadi akan kick off. Aurelio umpan jauh kali ini. Elkan Bagot baik sekali. Bola marah pada Rahmat Irianto. Coba dikejar kali ini. Itu dia pergerakan yang sangat baik. Pemirsa Dimas Derajat dengan kecepatannya apa yang terjadi? Handball sepertinya. Ya, kita bisa melihat juga jarak antara Witan, Dimas, dan juga Sadil ya. Paling tidak di detik-detik awal babak kedua ini cukup dekat. Ya. Inilah yang memang diperlukan ketika pemain-pemain di depan ini jaraknya dekat. Jadi mereka bisa membagi bola lebih efektif juga. Ya, betul sekali. Jika membagi bola dengan jarak yang jauh, tentu itu juga akan memberikan peluang bagi para pemain tim lawan untuk intercept. Ya. Itu memang sebisa mungkin dihindari ya dari pas ini. Iya, memang betul-betul sudah kosong pemain di depan. Misalnya bola di belakang pertahanan lawan itu. Ya, sudah ada umpan kombinasi dari Kurasao. Melebar ke kiri kali ini. Coba dimainkan oleh Yakob Sayuri. Pemirsa kita lihat Egy juga ikut turun. Baik sekali intercept, tapi bola mengarah berbahaya. Sayang sekali sebuah kombinasi umpan yang sudah bisa dimaksimalkan dari oleh Angelo menjadi gol 1-1 kali ini. Kurasao menyamakan kedudukan atas Indonesia. Kita lihat dalam time ulang. Ya, pertama ini dia Rahmat Irianto yang tidak bisa melakukan clearance dengan baik, dan kemudian ada Trupas yang masuk terarah dengan begitu baik. Rizky Ridho tampaknya tadi gagal untuk melakukan intercept. Ya, ini dia gagal intercept, kemudian bisa diterima sehingga bisa dilakukan finishing juga dengan baik. Ya, tampaknya Jeremy Cornelis ya, yang sudah pemain masuk pengganti ya. Betul, pemain pengganti ini dia Jeremy Cornelis Antonis. Betul, dan dalam situasi seperti itu tentu sulit bagi penjaga gawang untuk melakukan penyelamatan karena dia sudah berhadapan one on one dengan pemain tim lawan. Jadi yang perlu dilakukan oleh para pemain di lini pertahanan adalah memproteksi penjaga gawang tersebut. Jika tadi Rizky Ridho bisa intercept, maka tentu bisa dicegah peluang tersebut. Iya, peluang kombinasi play justru tadi dimainkan oleh Kurasao ya pemirsa. Ini kita harus bangkit untuk bisa menekan lagi, bisa memainkan kombinasi play lagi di area pertahanan dari Kurasao. Ya, masih di menit-menit awal ya babak kedua ini, dan tentu para pemain dari Indonesia perlu koordinasi lagi, perlu juga bermain lebih cerdas lagi ya, paling tidak untuk bisa meng-counter press ya para pemain dari Kurasao yang memang juga bermain dengan mengandalkan pressing. Satu umpan panjang tadi berhasil dihalau oleh Sermain. Ayo Indonesia, penonton dari Sabang sampai Merauke, kita doakan lagi timnas Indonesia kali ini bisa memberikan permainan terbaik dan kita bisa memberikan keunggulan lagi setelah sempat disamakan kedudukan oleh Kurasao. Masih banyak waktu di babak yang kedua ini. Lepas dari kontrol bola, masih bisa dibawa lagi. Rahmat Irianto mencoba mengganggu. Berbahaya Leandro. Masih Leandro Bakuna. Melebar ke sisi kanan. Kenji Gore di sana. Kenji kirimkan umpan, bisa diblok tadi oleh Pratama Arhan, dan bola keluar. Lagi dihasilkan serong ujung untuk Kurasao. Ya, begitu cepat ya tadi Arhan melakukan penutupan area sehingga itu juga menyulitkan para pemain Kurasao untuk bisa memberikan crossing. Ya, memang bagi wingback perlu juga waspada ketika ada serangan yang masuk dari para pemain. Mengarah ke tendangan. Sebuah tendangan volley yang dilakukan oleh Rahmat Irianto, kapten Indonesia. Nyaris saja pemirsa, sayang masih terlalu tinggi di awal tendangan bebas dari Ricky Kambuaya Sapuan yang mengarah langsung dan boom. Sebuah keputusan yang sangat baik dan skill cara menembak yang diperlihatkan oleh Rahmat Irianto tadi Bindo. Ya, kita juga masih menunggu pergantian pemain dari Coach Sintayong. Memang masih pemain yang sama yang bermain di babak pertama, mungkin masih menunggu memasuki menit ke-50. Nah, ini dia Marcelino sudah siap. Ya pemirsa, sambil kita nunggu Marcelino masuk menggantikan Ricky Kambuaya, jangan lupa kita dukung dan saksikan Garuda Asia yang akan bertanding di kualifikasi AFC U17 Asian Cup Bahrain 2023. Hari Senin tanggal 3 Oktober Indonesia akan menghadapi Guam, dan hari Rabu tanggal 5 Oktober Indonesia akan menghadapi Uni Emirat Arab, dan Jumat 7 Oktober akan menghadapi Palestina, serta hari Minggu tanggal 9 Oktober Indonesia akan menghadapi Malaysia. Disiarkan dari Stadion Pakansari Bogor mulai jam 7:30 malam, live eksklusif Indosiar dan video Indosiar, rumah sepak bola Indonesia. Marcelino sudah masuk kali ini, pemirsa menarik. Kita akan
akan melihat akan ada perubahan permainan mungkin dengan masuknya Marcelino Ferdinand. Dengan masuknya Marcelino berarti serangan tidak akan terfokus dari wing saja. Ya. Tapi ada juga opsi membangun serangan dari tengah. Ini berbahaya, perlu berhati-hati. Oh, free. Hati-hati, kita lihat Leandro Bacuna kali ini. Masih Leandro mencoba pressing dengan kaki kiri, tapi bola masih jauh tadi. Ya, masih jauh dengan kali Dan juga kecepatan bukan dalam pergerakan dengan bola, tapi juga tanpa bola. Ya. Kita lihat dulu Marcelino Ferdinand. Kirimkan kepada hampir saja. Masih terlalu tinggi rupanya, dan arah bola ternyata langsung menuju ke gawang, tapi masih terlalu tinggi pemirsa. Ya, tampaknya belum panas juga. Marcelino tadi mencoba untuk syuting langsung ke gawang dari Curaçao, tapi sayang terlampau tinggi. Marcelino Ferdinand yang juga menjadi bintang dari pertandingan terakhir timnas Indonesia U20 atau kualifikasi ke Piala Asia. Aurelio kali ini dari Curaçao. Sermaine. Masih Sermaine, kita lihat umpan jauh lagi menyilang. Oh, menuju pada Kenji kali ini. Sudah ada pemain yang buka ruang masuk ke dalam cutting inside kali ini. Ayo Indonesia hentikan pergerakan dari Kenji Gore. Kita lihat masih Kenji. Lebar kali kita lihat, kirimkan sebuah umpan berbahaya, masih bisa diamankan. Ya, lagi-lagi marking ketat yang dilakukan oleh Elkan Bagot terhadap Rangelo, menyusahkan untuk bisa melakukan sebuah sundulan ke arah gawang. Secara hitungan sudah 3 kali itu dilakukan oleh Elkan Bagot, dan juga bagusnya dia tidak melakukan pelanggaran. Itu yang paling penting. Iya. Ketika ada marking, jangan melakukan pelanggaran di dalam kotak Betul penalti. sekali. Jadi back itu bukan saja harus marking atau pressing, tapi mengurangi jumlah pelanggaran. Ya, minimal memberikan gangguan ya. Supaya tidak leluasa memberikan sundulan. Gangguan juga tanpa sentuhan. Iya, sentuhan seminimal mungkin pun bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Betul sekali. Marcelino Ferdinand. Berikan umpan ke umpan. Masih Ramdhani. Masih Sadir. Cantik atau dengan kaki kanannya yang keping bola kaki kiri, dan kita lihat sebuah skill pergerakan kali ini. Kita lihat dengan keras, tapi masih bisa ditepis semua penyelamatan yang luar Kita biasa. juga perlu melihat peran dari Dimas Derajat yang tadi memberikan sontekan bola kepada Sadil. Artinya sebagai striker, dia juga bisa memantulkan bola ke rekan-rekan yang lain. Cukup baik. Tadi sontekan umpan dari Dimas yang sekarang sudah menunggu di dalam kotak penalti. Baik, kita lihat ruang untuk Indonesia pemirsa. Ayo kita doakan yang terbaik untuk Indonesia kali ini, bisa menghasilkan hasil yang positif, terus menekan pertahanan Curaçao. Naik dari bola sebenarnya Sermain, bawa bola ke depan. Oh, menuju pada Kenji Gore tadi, terus diganggu. Pelanggaran rupanya. Kenji Gore cepat saja berikan umpan. Oh, sendirian. Hati-hati kali ini kecepatan tadi, masih bisa dihalau lagi. Baik sekali. Arham, masih Arham di sana. Oh, Marcelino maksudnya. Marcelino pada Pratama Arham kali ini. Masih Arham. Kita lihat satu serangan Dimas Derajat. Ya, itu dia Witan. Masih Witan. Dimas Derajat. Oh, sayang sekali, terlalu keras dari kontrol bola. Sudah baik tadi maksudnya dengan kombinasi umpan 1-2 kepada Dimas Derajat. Kita terus berikan tekanan ini ya, Dinda. Kita terus berikan tekanan, dan ada yang berubah dengan masuknya Marcelino. Oh, kartu kuning untuk Marcelino. Pemirsa, kita bisa lihat sini. Kembali bola dikuasai oleh Natangelo pada Bradley lagi. Ya, kita lebih menguasai bola di area pertahanan sendiri oleh Curaçao. Betul, lagi-lagi kita melihat menutup area, bukan man marking, menutup area, menutup. Nah, hampir. Kesalahan hampir saja dirasakan tadi oleh Witan. Hampir saja tadi direbut Persa, sayang sekali. Masih boleh dikuasai kembali lagi oleh Kevin Antonio. Justin, jadi center back kali ini. Kita lihat, ya. Juninho sudah terkena kartu kuning di pertandingan ini. Lagi-lagi Aurelio. Ayo Indonesia, tetap berikan pressing, permainan terbaik untuk terus menekan juga. Sudah bersiap di sana. Ancang-ancang kali ini. Pratama Arham. Lemparan jauh sudah dilakukan. Kita lihat. Oh, sebulan ke belakang dari Dennis Listiawan. Mengarah pada Elkan Bagot. Elkan Bagot berikan bola pada Dendi. Masih Dendi. Arham. Umpan crossing. Masih bisa dihalau. Sudah dikejar oleh Witan Sulaiman kali ini pemirsa. Masih Witan. Oh, baik sekali. Witan. Lolos
Masih Witan. Bukan sebuah pelanggaran. Berbahaya kalau serangan balik cepat. Tapi lebih cepat yang kita lihat. Yakob Sayuri mencoba mengecoh tadi. Hawa bola ke depan. Baik sekali tadi. Kecepatan transisi. Untungnya di sana masih ada Yakob Sayuri yang memang punya lari cepat. Betul, karena sebagai wingback dia juga coba untuk mengcover ruang pertahanan yang ditinggal oleh para center back ketika terjadi situasi lemparan ke dalam tadi. Ya. Jadi artinya tidak semua pemain yang ikut terlibat ya dalam situasi set piece. Center back tentu, tapi wingback perlu juga stay sedikit di tengah atau juga di belakang. Bradley, Justin ini dari Curaçao. Ayo Indonesia, tetap semangat, tetap berikan tekanan, tetap berikan high press. Kita lihat, ayo Indonesia. Dennis Wisdawan, tekan lagi kali ini. Ya, dipaksa back pass lagi pemirsa. Umpan jauh dari Aurelio. Bahaya kali kita lihat, ada Yakob Sayuri. Yakob Sayuri, alau saja buah bola keluar. Melalui Ramadan Sananta. Berarti akan ada dua striker yang bermain di depan, Rafli bersama juga dengan Ramadan Sananta. Ya, Arhan ditarik keluar, sudah terlihat memang sangat lelah, berkali-kali sering naik, bahkan membantu serangan juga. Untuk formasi berubah nantinya menjadi 3-5-2 ya. Dengan ada dua striker di depan, Ferrari melakukan debutnya bagi tim senior. Betul. Sudah lakukan lempar ke dalam tadi. Oh, crossing tadi. Masih terlalu jauh, cuma dikejar oleh Ferrari dan apa yang terjadi? Apakah ya ada offside sepertinya? Saya atau sudah keluar ya bola ketika di cross. Pelanggaran pemirsa, kita lihat tadi Muhammad Rafi hampir saja sebuah counter yang akan dilakukan oleh Indonesia. Langgar tadi dijatuhkan. Ya, Jeremy tadi ya melakukan pelanggaran kepada Rafli. Yakob Sayuri di sana. Melakukan cutting inside tadi, hampir saja masih terblok pemain bertahan dari Curaçao. Lagi dan ya bola terlalu deras, gagal dikontrol dengan sempurna oleh Jeremy Cornelis tadi. Masih sangat seru pemirsa. Ayo kita doakan supaya timnas Indonesia mendapatkan hasil positif di pertandingan kali ini. Jeremy cutting ke dalam, kali ini diganggu oleh Marcelino. Iya, serangan balik cepat coba diperagakan oleh Indonesia. Kita lihat mulai bersihkan dan itu dia. Baik sekali. Apa yang terjadi pemirsa? Apa yang terjadi tadi? Ramadan Sananta dengan kecepatannya mencoba mengejar bola. Apakah pelanggaran tadi? Menuju ke masuk ke Angelo jangan. Paling lebih kombinasi playnya masih ada dan kecepatan dari Ramadan sangat merepotkan, sayang sekali. Sudah dalam posisi offside. Juninho, Aurelio kali ini pasang bola dari Curaçao. Angelo, kontrol tidak sempurna, masih bisa dihalau keluar tadi oleh Dennis Wisdawan. Banyak pemain-pemain yang bertipikal pelari cepat kali ini juga dimasukkan oleh Sintayong, salah satunya Denny, juga Ramadan Sananta. Aurelio kuasai bola. Melakukan tackling juga cukup baik, tidak juga melakukan pelanggaran. Itu dia sapu bola keluar dengan cepat. Lagi sekali tendangan yang jauh dari on target, lagi-lagi dilakukan oleh Leandro Bacuna. Ini dia Leandro. Dua kali selalu gagal ya pemirsa. Ya, Beckett perlu berhati-hati juga ya. Lepas dan memilih opsi tendangan jauh ke depan dari Syarul Fadila. Kecepatan kali kita lihat Ramadan Sananta. Masih Ramadan. Lepas lagi pemirsa. Kita lihat. Akan bagus dalam mengawal kecepatan pemain. Hati-hati ini. Pelanggaran ini harus memberikan kartu wasit. Kita lihat bagaimana Marcelino. Ya, secara law of the game ketika kaki yang masuk duluan maka otomatis kartu ya, kartu kuning. Betul, artinya kartu merah jika kartu kuning kedua. Ya.
Oh, apa yang terjadi? Apa saya tahu? betul. Karena kaki dulu yang masuk ya, dan juga tidak berhasil mendapatkan bola atau menjauhkan bola. Oh, Kartu merah. harus bersikap sportif ya. Betul, harus sportif karena memang jelas itu sebuah pelanggaran. Kepada seluruh supporter Dan unsur rekan protokol juga harus digunakan di sana ya. sekali lagi Juninho Martinez sudah diberikan kartu kuning kedua dan otomatis harus keluar. Ya, dan sebaliknya juga para penonton yang hadir juga perlu tertib ya. Kita juga perlu memberikan contoh yang baik. Ingat, wasit sudah memberikan kartu kuning kedua ya. Artinya ini keuntungan sebenarnya buat kita semua pemirsa. Dan memang ketika ada sliding tackle yang tidak berhasil, tapi kaki duluan yang masuk. Jelas pelanggaran Ya, cukup jelas keras. sekarang, betul. Ini dia. Gak perlu VAR lagi tuh. Yes. Ayo Indonesia. Dengan keluarnya Juninho Bakuna, maka kita punya peluang sebenarnya untuk tetap terus menekan, menciptakan banyak peluang dan bisa mencetak gol. Sudah bisa ditemankan lagi penonton kali dan iya, kita kembali lagi ke pertandingan. Kita berharap akan tercipta banyak ruang-ruang yang bisa dimaksimalkan dengan kombinasi umpan 1-2 lagi ya ini Binder. Ya, perlu lebih tenang lagi. Para pemain Hoki bagi Indonesia. Sama-sama diperhatikan. Ferrari juga sudah naik. Kali ini pertahanan dari Curaçao. Dan sudah bersiap di sana Witan Sulaiman akan lakukan tendangan bebas kali ini. Masih bisa dihalau tadi oleh Nathan Jello. Bola keluar, lempar ke dalam untuk Indonesia. Masih diambil oleh Witan. Kita lihat, masih Witan. Ya, itu dia. Berikan bola. Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Kita lihat, melebar kepada siapa kali ini bola diberikan. Keluar bola. Jakob Sayuri. Rahmat Irianto. Umpan kali ini, oh masih bisa dialor ya. Jakob Sayuri. Tendangan volley tadi. Rahmat Irianto. Masih Rahmat Irianto. Jadi Sisgawa. Jadi kali ini balik lagi pada Rahmat. Kita lihat butuh support. Berikan bola lagi pada Jakob Sayuri. Jakob Sayuri kali ini baik sekali. Terus mengepung Indonesia. Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino. Elkan Bagot. Sekarang hampir semua pemain Curaçao ada di area pertahanan mereka sendiri pemirsa. Kita lihat Elkan, Rahmat Irianto, Jakob Sayuri melompat dan kejar lagi, tapi bola lebih dekat ke penjaga gawang Jeremy Bonak. Ya, ketika tim lawan bermain dengan 10 pemain perlu juga berhati-hati ketika kehilangan penguasaan bola. Karena tim lawan akan cepat melakukan counter. Bisa dihalau. Oh, pelanggaran rupanya Rizky Ridho tadi. Ya, kepada Gino. Kartu kuning kali ini diberikan wasit terhadap Indonesia. Ayo Indonesia tetap fokus di pertahanan. Oh, Rizky Ridho halau saja bola keluar tadi. Meskipun harus hasilkan juga sepak pojok untuk Curaçao. Ya, ini contoh intercept yang baik ya. Memang pertama Rizky dapat bola, baru kemudian terkena kaki dari pemain Curaçao. Jadi memang ketika melakukan sliding tackle, upayakan bola dulu yang kena, jangan kaki. Ya, itu momentumnya harus pas ya. Rahmat Irianto pada Elkan Bagot. Masih Elkan Bagot. Elkan maju, dia mencoba menambah jumlah orang kali ini. Kita lihat. Oh, Witan. Membuahkan hasil untuk Indonesia. Indonesia. Perlu kita ulangi lagi. Ini Barcelona, bukan Arsenal, bukan Manchester City, tapi Indonesia. Elkan Bagot memberikan umpan pendek kepada Witan. Witan skill individu. Crossing, ada Dendi Sulistiawan yang berada di tiang jauh, langsung menyontek bola, mencetak gol kedua bagi Indonesia, membuat skor sementara menjadi 2-1. Kombinasi permainan triangle pass antara 3 pemain menghasilkan sebuah gol yang berbahaya yang bisa dikonversikan oleh Dendi Sulistiawan. Ya, Dendi Sulistiawan ada di posisi yang pas pemirsa. Pergerakan yang harus kita berikan kredit juga. Bagaimana Elkan Bagot maju tadi untuk menambah keunggulan jumlah orang di sana. Numerical superiority dilakukan bukan dengan counter attack. Ini yang menarik sekali dari Elkan Bagot. Cerdas sekali keputusannya.
tidak memilih untuk memberikan umpan long ball ya, atau umpan silang yang diagonal. Tapi dia mencari pemain yang paling dekat, dan itu Hitan juga cerdik. Dia tidak langsung memberikan passing, dia coba untuk mengecoh para pemain Curaçao. Ya, dan ini tidak ada hubungannya dengan Curaçao bermain dengan 10 pemain. Justru lawan tim yang bermain dengan 10 pemain, Biasa mereka lebih rapat biasanya. akan lebih sulit untuk mencetak gol. Karena mereka akan lebih fokus dalam bertahan. Ya, dan skill individu Hitan itulah yang mampu Ya. begitu merepotkan, membongkar juga dan langsung memberikan assist yang sempurna bagi Dendi Sulistiawan. Dan lagi-lagi kita bisa melihat positioning play dari para pemain Indonesia. Dendi melakukan pergerakan tanpa bola, Yes. sehingga tidak terkawal di tiang jauh. Masih Indonesia lagi kuasai bola Kontrol. kali ini. Kontrol. Oh, Sini. Ya. masih ternyata bisa dihalau. Kembali lagi serang dari Indonesia. Marcelino Ferdinand. Umpan satu kombinasi. Kita lihat lagi bersama Theo. Ferrari maksudnya. Terlepas. Coba dicoba berubah oleh Bradley tadi. Lepas untuk coba di intercept oleh Rizky Rido. Terus satu bola keluar. Betul, double cover ya, ketika Rido hilang ada Rahmat Irianto. Ayo Indonesia, tahankan hasil ini. Pertahankan. Kita doakan hasil yang positif kembali di rakyat Indonesia, pemirsa. Sementara itu oleh Marginal sudah bersama. Oh, ternyata dianggap. Ya, ayo semangat Indonesia. Kita dukung terus. Penampilan luar biasa dari timnas Indonesia kali ini. Tidak menyerah, terus menekan. Elkan Bagot, Yaakob Sayuri, Rahmat Irianto. Lebih cair kali ini memang masih karena keunggulan 10 pemain. Apa itu? Ini advantage pemirsa. Hati-hati lagi pelanggarannya. Ada satu pelanggaran yang cukup keras yang dilihat wasit kali ini. Kita lihat. Sementara itu sebenarnya Leandro Bakuna juga sudah terkena kartu kuning tadi. Oh, menahan dengan tangan wajah dari Rahmat Irianto. Beruntung ya, dia tidak mendapatkan kartu. Beruntung sekali. Ya, Irianto menjadi pemain yang cukup sering dilanggar di pertandingan ini. ya, saya seperti melihat peran Mark Klok ya. Rahmat Irianto betul-betul bisa menjadi jembatan antara lini pertahanan dengan lini tengah, dan dia bisa perankan itu dengan sangat baik. Dan luar biasa permainan dari Rahmat Irianto. Ya. Padahal usianya masih muda loh. Jangan lupa itu, usianya Yes. masih muda. Dan jika kita melihat apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong memang mengandung resiko yang besar ketika dia memotong satu generasi. Tapi sepertinya dia juga paham itu yang memang perlu dia lakukan. Karena Indonesia punya segudang pemain-pemain yang berbakat. Ya, kita harapkan konsistensi dari performa beberapa pemain di timnas Indonesia kali ini terus dipertahankan karena bersiap juga untuk Piala AFF nanti, Binder. Iya, dan bahkan ada beberapa pemain juga yang dari skuad U20 yang bisa saja dimainkan. Betul sekali. Senior. Iya. Memang cukup banyak pemain-pemain muda yang berbakat Indonesia punya. Tinggal mereka juga bisa bermain secara taktis ya. Jadi taktik itu penting. Oh, bahaya. Sampai tadi kita lihat masih bisa dihalau lagi. Bukan sebuah pelanggaran. Leon pemirsa. Satu peluang kali dari Indonesia. Umpan ke sisi kanan. Witan Sulaiman di sana. Masih sayang sekali pemirsa. Justin tadi masih bisa merebut bola yang coba dilakukan oleh Witan untuk melakukan tusukan. Salah membuang bola kali ini. Marcelino Ferdinand di sana. Masih Marcelino kombinasi umpan coba dilakukan, tapi memilih berikan bola kepada Rahmat Irianto. Rizky Rido kembali. Witan main ini kayak main rondo ini jadinya. Main rondo ini pemirsa. Ya. Oh, Rizky Rido ya. Harus tenang, harus bermain cerdas Indonesia untuk bisa terus menekan, dan kalau perlu memang memancing emosi para pemain dari Curaçao ini terganggu dengan cara permainan dari timnas Indonesia, terpancing emosi para pemain dari Curaçao. Oh ya, Jeremy tadi Ya, tampak kesal juga Jeremy ya. Tampak frustrasi juga dia sehingga dia tadi melanggar Rahmat Irianto. Dan kita juga harapkan bahwa para pemain Indonesia bisa tetap bugar ya, karena tidak lama lagi akan ada Piala AFF. yes. Dan juga tahun depan mereka akan bermain di Piala Asia juga. Kita juga perlu ingat bahwa tahun ini Indonesia sudah menebus ke level Asia U20 dan juga senior. Senior, betul sekali. Ya. Sambil kita lihat animo penonton yang luar biasa ya. Sudah lama merindukan permainan Indonesia seperti ini, Binder. Ya, Sekitar
Ya, maka itu kita perlu melihat yang main ini Indonesia, bukan Barcelona atau City atau apa. Dia harus melihat juga ini. Iya kan? Betul. Orang lihat gol tadi itu, Iya, umpan 1-2 ya, ya, kombinasi kita luar harapkan biasa. bisa konsisten. Dan terus meningkat kalau perlu. Iya. Jelang nanti Piala Serie A atau Piala Liga. Hampir tadi. Kevin dan direbut lagi oleh. Ah, ini dia. Wow, spektakuler. Ini bisa dipilih tadi kalau gol salah satu gol spektakuler di FIFA Matchday bulan ini. Ya, Yakob memang tidak banyak terlihat, tapi efektif juga pemain yang satu ini ya. Diganggu lagi kali ini. Kita lihat. Dan apakah ke arah pemain Indonesia lagi? Iya, di saat kita di Rizkino di sana menghalau lagi bola jauh ke depan. Beberapa menit lagi pertandingan segera berakhir pemirsa. Dennis Lustiawan, Marcelino Ferdinand kali ini. Marcelino. Oh, bisa diblok oleh Bradley. Berbahaya. Iya, dipotong saja. Rizkino. Ya. Baik sekali. Rahmat Irianto. Ya. Baik bersama Rizkino. Bola keluar. Luar biasa Indonesia. Luar biasa Indonesia. Penampilan tanpa henti. Semangat yang luar biasa terus menekan melini pertahanan dari Curaçao sehingga kami bisa unggul 2-1. Sebuah poin yang sangat baik untuk bisa diraih. Kami hitam Sulaiman. Hitam kiri kanan kami masih bisa dihalau. Sayang sekali oleh Aurelio tadi. Detik-detik akhir menunggu kali ini pemirsa. Mampukah Indonesia tetap terus mempertahankan unggulan 2-1 kali ini? Ya,